Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Ana Agung Raharitama dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan berkaitan tentang materi PDD UKT-PT untuk pengajuan Serdos tahun 2025. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan di mata kuliah menggambar teknik. Jadi di mata kuliah menggambar teknik kami bertugas di dalam tim teaching. Untuk lebih jelasnya kan saya lanjutkan dengan share materi. Deskripsi mata kuliah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami menggambar teknik yang meliputi unsur-unsur gambar teknik sebagai media presentasi grafis, tata cara memberi notasi dan simbol-simbol presentasi grafis, pengertian dan jenis-jenis gambar proyeksi, proyeksi tegak, ortogonal, proyeksi miring, dan perspektif. Pengertian, prinsip-prinsip, serta metode membuat gambar proyeksi tegak, proyeksi tegak cara Eropa dan proyeksi tegak cara Amerika, dan gambar proyeksi miring, baik proyeksi miring denah, proyeksi miring tampak, kabinet, kavalier, dan isometri. Pengertian dan jenis-jenis gambar rancangan arsitektural, serta prinsip-prinsip dan tata cara membuat gambar rancangan arsitektural seperti gambar site plan, layout, anatomi denah, anatomi tampak, potongan dan detail, termasuk pengaplikasian notasi dan simbol-simbol gambar teknik, serta variasi dimensi garis, kesan pencahayaan, dan gambar-gambar penunjang suasana, serta penunjuk skala arsitektur. Nah, pada CPL yang dibebankan di mata kuliah ini antara lain CPL lulusan untuk memahami properti dan aplikasi bahan bangunan dan metode komponen konstruksi bangunan, kemudian kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide arsitektur dengan fase desain menggunakan beragam media, kemudian mampu memahami prinsip dasar bentuk dan desain 2D dan 3D, komposisi arsitektur, dan penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk menghasilkan kreativitas bentuk dan ruang. Selanjutnya pada elemen keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan membuat model manual, elektronik, dan grafis untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan menetapkan serta mengkomunikasikan proposal desain. Sementara dari sisi capaian mata kuliahnya, pembelajaran mata kuliahnya antara lain yang pertama adalah mahasiswa mengetahui serta menerapkan simbol, notasi, dan nomenklatur gambar teknik yang lengkap, jelas, dan benar. Kemudian CPMK 2 yakni mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip hubungan dan sambungan material bahan, teknik konstruksi sederhana pada pasangan bata, kayu, beton, dan material lainnya yang berdasarkan kaidah-kaidah penggambaran teknik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, dan gambar-gambar dalam perancangan arsitektur meliputi site plan, layout, denah, tampak, potongan, rencana, dan gambar detail. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan prinsip-prinsip dan metode penggambaran anatomi denah, ortogonal, anatomi tampak, dan anatomi potongan secara manual hand drawing. Kemudian di CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi gambar proyeksi tegak lurus secara Eropa dan Amerika, serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metode penggambaran gambar proyeksi tegak lurus Eropa dan Amerika. Dan di CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis gambar proyeksi miring, isometri, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metode penggambaran gambar proyeksi miring dan isometri. Selanjutnya di CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian skala gambar teknik dan dapat mengaplikasikan prinsip skala gambar pada jenis garis, notasi, dan simbol nomenklatur gambar sebagai media komunikasi dan presentasi grafis. Dan terakhir di CPMK 8, mahasiswa mengetahui dan mengaplikasikan jenis dan fungsi garis, notasi, dan simbol gambar teknik sebagai media komunikasi grafis. Sementara itu, bahan kajiannya antara lain adalah
menggambar teknik sebagai menggambar dalam konteks mengutamakan kecekatan dan keterampilan menggunakan alat dalam mewujudkan bentuk dan rancangan bangun benda. Yang kedua, unsur utama dalam penggambaran teknik adalah garis yang dibuat secara akurat. Dalam kaidah penggambaran teknik, terdapat aturan dan standar penggambaran yang telah disepakati secara internasional. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang penggunaan aplikasi peralatan gambar teknik antara lain pensil mekanik, drawing pen atau rapido, kertas gambar, jangka, istarte, busur, mal atau sablon huruf, penghapus, meja gambar, dan lainnya. Yang keempat adalah aplikasi dan penggunaan peralatan gambar yang diterjemahkan ke dalam jenis dan tebalan garis. Penerapan hukum dan kaidah-kaidah gambar teknik antara lain proyeksi, skala, dan penetapan notasi dan simbol. Dan yang kelima, bimbingan dan konsultasi tugas besar, yakni tugas besar berupa menyalin bestek kepada masing-masing dosen klaster. Serta mahasiswa diharapkan dapat menyempurnakan hasil dan dalam setiap bimbingan dan konsultasi. Dan yang keenam, dari aspek soft skill, mahasiswa diharapkan mampu menguasai manual hand drawing skill dengan memakai berbagai media dan kemampuan memaparkan gagasan. Nah, pada kegiatan penggambar teknik di semester ini, kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah menggambar teknik mendapatkan bidang untuk mengajar pada aspek proyeksi tegak lurus. Yang mana di dalam proyeksi tegak lurus antara lain bidang yang akan diajarkan adalah pengetahuan tentang proyeksi tegak lurus, kemudian cara dan pengertian fungsi dan proyeksi tegak lurus, baik cara Eropa maupun cara Amerika, serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metode penggambaran proyeksi tegak lurus cara Eropa dan cara Amerika. Nah, kemudian dari indikator kinerja yang capaian indikator kinerja kepada mahasiswa adalah pengertian tujuan dan fungsi gambar proyeksi tegak lurus cara Eropa dan Amerika, serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metode penggambaran metode gambar proyeksi tegak lurus cara Eropa dan Amerika. Berikut adalah sumber pembelajaran yang digunakan pada gambar proyeksi tegak lurus. Kemudian bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran dapat berupa online dan face-to-face di dalam kelas. Bentuk pembelajaran secara online berupa belajar mandiri dari bahan yang sudah diunggah pada UASE. Pada metode pembelajaran face-to-face adalah dengan cara belajar mandiri, group discussion, short lecturing, dan tugas terstruktur. Waktu pembelajaran adalah 3 kali 50 menit. Mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian asesmen pembelajaran berupa observasi kelas dan observasi kelompok. Kemudian pengalaman yang belajar yang dapat diperoleh oleh mahasiswa adalah dapat belajar dengan mandiri, mengemukakan pendapat, belajar disiplin, belajar menyimak deskripsi gambar secara daring, mempelajari dan memahami gambar proyeksi tegak dan penerapan dalam desain arsitektur. Kemudian secara face-to-face, mahasiswa dapat melakukan diskusi, kemudian mahasiswa mampu bekerja dalam tim dan mempelajari dan memahami proyeksi tegak lurus dan penerapannya pada desain. Berikut pada bagian video berikutnya akan dijelaskan mengenai proses pembelajaran dan juga penyampaian materi secara langsung. Selamat pagi adik-adik. Ya. Oke, mungkin untuk materi menggambar teknik, jadi kita di pertemuan ke-6 ya. Jadi di pertemuan ke-6 untuk materi menggambar teknik yang bisa saya berikan atau ditugaskan oleh tim teaching adalah berkaitan tentang materi proyeksi tegak. Nah, mungkin bagian dari kalian
di mata kuliah menggambar teknik. Jadi saya Agung Haritano. Jadi saya bertugas sebagai dosen di program studi sarjana arsitektur sudah sejak tahun 2019. Jadi ini tahun kelima saya sebagai dosen di prodi arsitektur. Nah, berkaitan dengan materi menggambar teknik di proyeksi tegak. Jadi di minggu lalu kalian sudah diberikan materi tentang proyeksi miring. Ada yang masih ingat dengan apa proyeksi miring? Silakan ajukan tangan. Siapa yang masih ingat dengan materi proyeksi miring? Silakan. Materi tentang proyeksi miring. Apa sih proyeksi miring? Dan untuk apa digunakan proyeksi miring? Sebelum kita masuk ke proyeksi tegak. Ya. Terima kasih. Mengambil satu bidang, membentuk satu sudut tertentu gitu ya, seperti perspektif. Mungkin ada yang perlu saya koreksi nanti ya. Ada lagi yang ingin menambahkan apa sih proyeksi miring sebelum saya masuk ke proyeksi tegak? Silakan, mungkin di bagian sini. Proyeksi miring adalah proyeksi di mana garis-garis dari gambaran tidak tegak lurus bidang proyeksi sehingga membentuk sudut sembarang atau sudut miring. Terima kasih. Jadi seperti yang diinfokan Cynthia bahwa sudut yang dibentuk adalah sudut miring. Nah, berbeda dengan proyeksi tegak. Nah, jenis sudutnya akan sangat berbeda ya. Ada proyeksi isometri, ada proyeksi dimetri. Nah, itu nanti di proyeksi miring. Nah, apa bedanya dengan proyeksi tegak? Nah, yang berbeda di proyeksi miring dengan proyeksi tegak. Jadi proyeksi tegak pada dasarnya adalah kita menyajikan gambar 3 dimensi dengan penyajian gambar 2 dimensi. Jadi benda yang sifatnya 3 dimensi kita sajikan dalam bentuk 2 dimensi, itu disebut dengan proyeksi. Bisa dibayangkan ya. Misalnya ini ada proyektor, dia menyajikan bayangan yang membentuk gambar 2 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi ini ada bidang sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang berbeda dengan proyeksi miring. Kalau proyeksi miring ada sumbu Z. Ya. Nah, penyajian dalam bentuk proyeksi tegak atau proyeksi ortogonal, di mana garis-garis proyeksi di mana cara memproyeksikan itu
dengan garis-garis proyeksinya sejajar dan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang proyeksi. Sudutnya 90 derajat terhadap bidang proyeksi. Jadi yang bekerja di bidang proyeksi tegak adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, berbeda dengan proyeksi miring tadi. Nah, proyeksi tegak ini sering disebut dengan proyeksi gambar ortografis. Jadi disebut proyeksi ortografis karena sifat sudutnya 90 derajat. Jadi tadi disebutkan bahwa kalau proyeksi miring ada sumbu miringnya, sumbu setnya, dan itu sudutnya sudut tertentu, bisa 30 derajat, bisa 15 derajat, dan itu berbeda dengan perspektif. Itu yang saya tekankan. Nah, tadi disebutkan perspektif. Sekali lagi, proyeksi miring bukan perspektif. Ya, tetapi perspektif merupakan bagian dari proyeksi miring. Nah, kalau perspektif ada titik bilangnya, sudutnya antara satu garis dengan garis yang lain berbeda. Nah, sementara kalau proyeksi miring sudutnya sama. Kalau garis miringnya 30 derajat, semuanya 30 derajat. Nah, kalau perspektif dia mencari titik bilang. Ada beberapa elemen ya di dalam penyajian gambar proyeksi. Yang pertama adalah ada bendanya sendiri. Misalnya ini ada benda. Ini kalau diproyeksikan, misalnya kita acuan tapak depannya adalah wajahnya ini. Nah, ini bisa diproyeksikan ke satu bidang. Ya. Nah, untuk memproyeksikan ini perlu beberapa media. Misalnya yang pertama ada bidang proyeksinya. Nah, bidang proyeksi ini bisa macam-macam nanti medianya. Apakah bisa menggunakan kertas gambar, atau misalnya kalau proyeksinya pakai proyektor seperti ini ya, pakai bidang datar begitu saja, atau bidang-bidang lainnya bisa digunakan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan garis-garis proyeksi. Nah, garis-garis proyeksi ini adalah garis imajiner. Jadi kita tidak melihat garis ini ada. Jadi garis hanya yang menghubungkan antara bidang proyeksi dengan objeknya, dengan bendanya. Misalnya ini di kupingnya, telinganya. Ini ada garis imajiner yang menghubungkan dengan bidang proyeksi. Nah, sehingga ketika dihubungkan, dia akan tepat tegak lurus dengan objeknya sendiri. Nah, itu garis proyeksi. Nah, kemudian bidang proyeksi sudah. Selanjutnya ada pandangan. Nah, pandangan ini merupakan hasil dari proyeksi. Misalnya ini kita proyeksikan di bidang. Nah, apa yang ada di objek ini, di objek di bidang dan bidangnya sama persis, tetapi dengan penyajian gambar 2 dimensi. Ya, ini yang disebut dengan proyeksi tegak. Nah, penggambaran proyeksi tegak menggunakan bidang proyeksi vertikal dan horizontal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, penggambaran bidang ini menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika kita bagi sumbu X dan sumbu Y, akan terjadi 4 kuadran. Jadi kalau dari sudut pandang saya ada sumbu X, kemudian sumbu Y, akan dibagi menjadi 4 bidang. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, jadi pada 4
menyesuaikan dengan bagaimana kita memproyeksikan suatu objek dan juga jenisnya, jenis proyeksinya seperti apa. Nah, sebentar kita akan lihat seperti apa proyeksi, jenis-jenis proyeksi, dan kita menggunakan proyeksi jenis mana. Nah, ini saya lengkapi. Kuadran pertama berada di ruang di atas bidang horizontal, di bidang depan bidang vertikal. Kuadran kedua ruang di atas bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal. Kuadran ketiga bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal. Kuadran keempat bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lengkap sebentar. Nah, ini pembagian bidang kuadrannya, ya. Jadi bidang koordinat utama dan kuadran-kuadrannya. Bagaimana kita memproyeksikan sesuatu. Nah, itu penyajiannya. Ada sebuah objek, kemudian diproyeksikan ke berbagai bidang. Bidang proyeksinya bisa dilihat, kemudian kuadrannya bisa dilihat, selanjutnya hasil proyeksinya sesuai dengan objeknya. Kebetulan ini objeknya yang sederhana, berupa gabungan balok dan juga kubus, masih sangat. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk ke perancangan, ke desain perancangan, sosok dan bentuk objeknya akan menjadi lebih rumit. Misalnya, katakanlah rumah yang sederhana, ada bagian fondasinya, kemudian ada bagian dindingnya, bagian atapnya, itu sudah ada minimal 3 perpaduan objek, 3 perpaduan massa. Nah, ini yang saya maksud dengan jenis proyeksi. Ada yang disebut dengan proyeksi tegak lurus dengan cara Eropa. Dan kemudian yang kedua ada proyeksi tegak lurus dengan cara Amerika. Nah, proyeksi tegak lurus cara Eropa merupakan proyeksi sudut kuadran pertama. Jadi, kalau proyeksi sudut kuadran pertama dalam memproyeksikan objek cenderung menjauhi pengamat. Nah, di dalam memproyeksikan menjauhi pengamat, kita sebagai pengamat, kemudian ada objek, ada bidang proyeksinya, memproyeksikannya menjauhi pengamat. Kemudian yang kedua ada proyeksi cara Amerika. Nah, ini disebut dengan proyeksi di kuadran ketiga. Nah, proyeksi di kuadran ketiga ini cenderung mendekati pengamat. Ya, jadi diproyeksikan sebagai pengamat, kemudian bidang proyeksi dan objek proyeksinya mendekati bidang pengamat. Ya. Nah, mungkin harus kalian pahami atau kalian tekankan apa beda mendesain dengan menggambar. Ada yang bisa ngasih ini? Apa beda mendesain dengan menggambar? Apa beda mendesain dengan menggambar?
maaf apabila salah, tapi menurut saya perbedaan antara mendesain dengan menggambar adalah kalau mendesain kita memperhatikan kebutuhan dari penggunanya, sedangkan kalau untuk menggambar kita hanya menggambar sesuka-suka kita saja. Terima kasih. Ada lagi? Kalau menurut saya mendesain itu membuat sesuatu yang untuk digunakan, sesuatu yang dengan guna. Jadi mendesain itu membuat sesuatu dengan guna. Tetapi kalau menggambar itu hanya mereplikasi apa yang Ya, terima kasih. Nah, begini, dari dua pendapat yang sudah dijelaskan ya. Jadi mendesain adalah suatu proses bagaimana kita memecahkan masalah. How to solve the problem. Ya, itu pada dasarnya desain. Tetapi kalau menggambar hanya menuangkan ide atau menuangkan dari entah dari objek, entah dari visual, dari imajinasi ke dalam sebuah bidang gambar. Berkaitan dengan pemahaman terhadap proyeksi tegak, karena kalian harus paham betul dengan proyeksi tegak, maka untuk minggu depan kita akan laksanakan latihan soal proyeksi tegak. Silakan minggu depan siapkan kertas A3, tolong dicatat. Kemudian alat gambar, penggaris, pulpen atau drawing pen, pensil. Nah, khusus untuk drawing pen saya wajibkan untuk membawa dua warna, satu warna hitam, satu warna merah. Ya. Warna hitam nanti kita gunakan untuk menggambar objeknya, sosok objeknya. Warna merah kita akan gunakan untuk menggambar garis putus-putus. Baik, demikian video mengajar yang bisa saya sampaikan dalam rangka PDD UKT-PT Serdos 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Mohon bimbingannya selalu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.